Halo teman-teman kelas 5, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari cuaca dan siklus air. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan mampu menjelaskan apa itu cuaca, mampu membedakan berbagai jenis cuaca, mampu mengurutkan dan menjelaskan proses siklus air secara sistematis, dan mampu menyebutkan manfaat dari siklus air. Ayo, bayangkan, pernah tidak kalian bertanya, kenapa hari ini panas sekali, tapi besok tiba-tiba hujan deras? Dari mana sebenarnya air hujan itu berasal? Apakah air di bumi bisa habis kalau terus turun hujan setiap hari? Pernahkah kalian memperhatikan bahwa cuaca di sekitar kita bisa berubah-ubah? Kadang pagi hari cerah, tapi siang harinya tiba-tiba hujan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan cuaca. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu cuaca? Secara sederhana, cuaca adalah kondisi udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Contoh sederhananya seperti ini. Saat kalian berada di sekolah terjadi hujan, tapi pada saat yang bersamaan tidak terjadi hujan di rumah kalian. Selain itu, terkadang pagi hari cerah, tapi siang harinya tiba-tiba hujan. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis cuaca? Nah, berikut ini adalah berbagai jenis cuaca yang bisa terjadi. Yang pertama, cerah. Cuaca cerah terjadi ketika matahari bersinar terang dan tidak ada awan yang menutupinya. Yang kedua, berawan. Terjadi ketika langit ditutupi oleh awan, tetapi tidak terjadi hujan. Yang ketiga, mendung. Mendung terjadi ketika langit ditutupi oleh awan gelap dan berpotensi turun hujan. Yang keempat, hujan. Terjadi ketika air turun dari awan ke permukaan bumi. Dan yang kelima, badai. Terjadi angin kencang yang disertai dengan petir dan hujan lebat. Setelah kita belajar tentang jenis-jenis cuaca, sekarang kita akan belajar tentang apa itu siklus air. Kira-kira apa sih siklus air itu? Oke, kita simak penjelasannya berikut ini. Apa itu siklus air? Nah, sebelum kita membahas apa itu siklus air, kita akan mengaitkan siklus air dengan fenomena hujan. Nah, fenomena hujan itu merupakan bagian dari siklus air. Jadi, apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Siklus ini melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap evaporasi atau penguapan air. Yang kedua ada tahap kondensasi atau tahap pembentukan awan. Dan tahap yang ketiga adalah tahap presipitasi atau biasa disebut tahap turunnya hujan. Oke, setelah kita membahas tentang apa itu siklus air, selanjutnya kita akan membahas tahapan-tahapan siklus air secara berurutan, agar lebih mudah untuk dipahami. Tahap yang pertama dari siklus air yaitu tahap evaporasi. Tahap evaporasi atau bisa disebut juga sebagai tahap penguapan air, adalah proses di mana air yang berada di permukaan bumi menguap akibat dari panasnya sinar matahari. Nah, uap-uap ini kemudian bergerak ke atas menuju atmosfer. Selanjutnya masuk ke tahap kondensasi. Kondensasi bisa disebut juga dengan tahap pembentukan awan. Kondensasi ini adalah proses di mana uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini selanjutnya akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan. Tahap yang terakhir adalah tahap presipitasi atau bisa disebut dengan tahap turunnya hujan. Pada tahap-tahap ini titik-titik air di awan akan semakin banyak dan berat, sehingga jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi akan kembali ke sungai, danau, waduk, lautan, dan meresap ke dalam tanah. Nah, tahapan dari siklus air akan terus berulang mulai dari proses evaporasi, selanjutnya kondensasi, dan yang terakhir adalah presipitasi.
Setelah kita mempelajari tentang cuaca, siklus air, dan tahapan siklus air, selanjutnya kita akan belajar terkait manfaat dari siklus air. Siklus air memiliki banyak sekali manfaat yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Yang pertama adalah untuk menjaga ketersediaan air di bumi. Siklus air akan terus memastikan air selalu tersedia di bumi baik di lautan, danau, waduk, sungai, maupun tanah. Yang kedua, mengisi sumber air tanah. Penerapan air hujan ke dalam tanah akan membantu mengisi kembali sumber air di dalam tanah. Air tanah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan air minum dan air untuk kebutuhan pertanian. Yang ketiga, untuk menjaga ekosistem. Siklus air menjaga ekosistem agar tetap seimbang dan menyediakan air yang diperlukan oleh semua makhluk hidup di bumi. Setelah kita mempelajari tentang cuaca, siklus air, tahapan siklus air, dan manfaat dari siklus air, selanjutnya kita akan membedah kosakata baru. Yang pertama adalah siklus. Siklus merupakan rangkaian peristiwa atau proses yang terjadi secara berulang dan terus-menerus. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi merupakan perubahan uap air di udara menjadi titik-titik air yang kemudian berkumpul menjadi awan. Yang ketiga, awan merupakan kumpulan titik-titik air yang melayang di lapisan atmosfer atau troposfer. Dan yang keempat, hujan. Hujan merupakan titik-titik air yang berjatuhan dari awan menuju permukaan bumi. Nah, setelah kita mempelajari cuaca, siklus air, tahapan siklus air, dan manfaat dari siklus air, sekarang saatnya mengerjakan kuis untuk menguji pemahamanmu. Kerjakan dengan benar dan penuh semangat ya. Setelah menyimak video pembelajaran ini, sekarang kamu sudah memahami tentang cuaca, siklus air, tahapan dari siklus air, dan juga manfaat dari siklus air kan? Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.